Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Merlensyah, NPM 2042302227 dari kelas 5G. Scientific, istilah scientific atau dalam bahasa Inggris scientific berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau menggunakan metode ilmu pengetahuan. Langkah-langkah saintifik yang pertama, objektif dan rasional. Objektif tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi. Hasil harus sama siapapun yang mengujinya. Selanjutnya rasional, berdasarkan akal sehat, logika dan bukti yang jelas, bukan berdasarkan mitos atau kepercayaan semata. Kedua, bisa diuji ulang atau replicable. Hasil yang saintifik harus dapat diuji ulang oleh peneliti lain. Jika hasil percobaan tidak bisa diulang, maka validitasnya atau keabsahannya diragukan. Yang ketiga, terbuka untuk koreksi. Sikap saintifik berarti selalu siap untuk menerima bahwa temuan atau teori lama mungkin salah atau tidak lengkap jika ditemukan bukti baru yang lebih kuat. Project Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah metode pengajaran di mana siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dengan cara bekerja dalam jangka waktu yang panjang untuk menanggapi pertanyaan, masalah, atau tantangan yang autentik, menarik, dan kompleks. Selanjutnya, karakteristik utama Project Based Learning. Yang pertama, ada berpusat pada project atau project center. Pembelajaran dipandu oleh sebuah proyek yang terdefinisi dengan jelas dan membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa mingguan atau hingga 1 semester. Autentik masalah atau tantangan yang diselesaikan memiliki relevansi dengan dunia nyata, membuat siswa melihat aplikasi praktis dari apa yang mereka pelajari. Berpusat pada siswa atau student center, peran guru bergeser dari penyampai materi menjadi fasilitator atau manajer proyek, sementara siswa mengambil tanggung jawab yang lebih besar atau proses belajarnya sendiri. Baiklah, selanjutnya ada deep learning dalam pendidikan. Deep learning berarti pembelajaran mendalam, yaitu pembelajar fokus pada cara siswa benar-benar memahami materi, bukan sekadar menghafalnya. Definisi deep learning dalam pendidikan. Deep learning atau pembelajaran mendalam adalah pendekatan pengajaran yang bertujuan agar siswa yang pertama memahami dalam kutip mengapa, artinya siswa tidak hanya tahu apa faktanya, tetapi juga mengapa fakta itu penting dan bagaimana berbagai konsep saling terhubung. Kedua, menguasai konten akademik inti, yang artinya siswa harus menguasai materi pelajaran yang sulit. Yang selanjutnya, mampu mengaplikasikan, artinya siswa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikan masalah baru dan autentik di luar konteks kelas. Selanjutnya ada kompetensi inti atau The 6CS. Model deep learning dikembangkan oleh inisiatif seperti New Pedagogies for Deep Learning menekankan pengembangan 6 kompetensi global, sering disebut 6CS, yang penting untuk kesuksesan di abad ke-21. Yang pertama, karakter atau menghargai orang lain, memiliki integritas dan gigi. Yang kedua, citizenship atau kewarganegaraan, artinya berkontribusi untuk kebaikan bersama, misalnya berempati dan menyelesaikan masalah sosial. Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi, mampu bekerja dalam tim dan belajar dari orang lain. Yang keempat, communication atau komunikasi, mengekspresikan ide dengan jelas baik lisan maupun tulisan. Yang kelima, creativity atau kreativitas, yang artinya berpikir di luar kotak dan menghasilkan ide-ide baru. Yang keenam, critical thinking atau berpikir kritis, yang artinya menganalisis informasi, mengevaluasi bukti, dan membuat keputusan yang tepat. Baiklah, singkatnya, deep learning dalam pendidikan adalah tentang mendorong siswa untuk menjadi pemikiran kritis dan pemecah masalah yang aktif, bukan sekedar wadah untuk menyimpan informasi. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.